Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum. Izin ingin menyampaikan beberapa materi untuk pemenuhan tugas dari hukum Islam. Yaitu ada metode ijtihad dan mazhab. Dan yang pertama yaitu ada dari pengertian ijtihad sendiri, yaitu dari jurnal yang berjudul Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahad atau al-juhud yang memiliki arti al-masyakot, kesulitan atau kesusahan, dan atau kot kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh atau sesuatu untuk disedekahkan dan selain kesanggupan. Dan juga pengertian ijtihad sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yakni pengertian ijtihad secara etimologi dan pengertian ijtihad secara terminologi. Secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala sesuatu yang sulit, sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian sesuatu dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syarak dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maku agar maksud dan tujuan dan hikmah yang syariah yang terkenal dengan maslahat. Dan yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum ijtihad, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarang menentukan hukum dari suatu permasalahan. Allah SWT berfirman dalam ayatnya yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Dan yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat ijtihad, yaitu yang pertama adalah masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Al-Quran atau As-Sunnah dengan jelas. Dan yang kedua yaitu ada masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma oleh para ulama atau a'immatul mujahidin. Dan yang ketiga yaitu ada nas-nas zani dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan atau mungkin masih diperdebatkan oleh kalangan tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu ada hukum Islam yang makulu, imakna, ta'akuli atau kausalitas hukumnya atau ilatnya tawi mujtahid. Dan yang selanjutnya yaitu ada metode ijtihad. Di sini ada ijma, ihtisan, qiyas, maslahah mursalah, istishab, dan yang terakhir yaitu urf. Dari yang pertama dulu yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contoh ijma adalah ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan yang kedua yaitu ada ihtisan, merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntunnya. Contohnya adalah wasiat, meski secara kias tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran maka wasiat diperbolehkan. Dan yang ketiga ada kias, yaitu merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkan dengan hukum peristiwa yang lain yang sudah ditetapkan nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Dan yang selanjutnya yaitu adalah maslahah mursalah, merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudorotan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada istishab, merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merupakan. Contohnya setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang terakhir yaitu ada urf, merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-temurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Dan yang selanjutnya yaitu ada pengertian mazhab. Pengertian mazhab adalah penggolongan suatu hukum
atau setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan-jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Suatu dikatakan mazhab bagi seorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah ada konsep mazhab dan bermazhab. Tokoh-tokoh yang hebat sekalipun dalam ijtihadnya masih harus dikendalikan dengan metode tertentu. Dengan kaidah tertentu yang disebut mazhab. Setiap mujtahid atau pelaku ijtihad mempunyai metode sendiri-sendiri, mempunyai mazhab-mazhab sendiri-sendiri. 4 orang tokoh mazhab yang paling tinggi nilai ijtihadnya yaitu adalah Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, paling luas tersebar di seluruh dunia karena paling lengkap dicatat oleh para pengikut dari dulu sampai sekarang. Di Indonesia sendiri banyak yang paling banyak diikuti adalah mazhab Syafi'i, baik qauli maupun manhajnya. Saking besarnya jumlah pengikut mazhab Syafi'i sampai mazhab lain seakan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal keempat mazhab itu tergolong aswaja. Bahkan beberapa mazhab lain yang kurang dikenal seperti mazhab Imam Nakai seolah berada di luar aswaja. Bagi orang mazhab adalah semata untuk memudahkan mereka untuk mengikuti ajaran agama, sebab mereka tidak perlu mencari setiap dapat masalah dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan hadis. Namun mereka cukup membaca dan memahami tata cara beribadah dari mazhab tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.